Shalom jemaat sekalian. Selamat bergabung kembali di GBT Home Online Service bersama saya Yolan. Sebelum ibadah dimulai, kami ingin menyampaikan beberapa hal seputar kegiatan gereja kami. Yang pertama, ibadah online GBT Home ditayangkan di channel YouTube GBT Home Kedung Gebang setiap hari Minggu jam 7 pagi. Dan ibadah onsite dilaksanakan pada hari Minggu di 2 sesi. Yang pertama jam setengah 7 pagi dan yang kedua jam setengah 9 pagi. Kami juga menghimbau pada jemaat sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita semua berada ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan jaga kebersihan. Sebentar ibadah akan dimulai, mari kita semua menyiapkan hati dan pikiran untuk fokus menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa bahwa seminggu sudah berlalu, tapi penyertaan Tuhan tetap kita rasakan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oleh sebab itu saya mengajak untuk kita semuanya untuk dapat mengucap syukur menyembah Tuhan. Karena dengan apa kita dapat membalas segala kebaikan Tuhan? Hanya dengan menyembah, mempersiapkan hidup kita untuk menjadi persembahan yang hidup dan harum bagi namanya. Mari kita berdoa sejenak. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang ajaib dalam kehidupan kami, yang selalu menolong setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap musim hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu hari ini. Kami dapat memuji dan menyembah-Mu. Kami dapat mengambil waktu untuk memasuki hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Para jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini dan kami para pelayan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji
menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Indah kekudusan-Mu. Oh, glory Hosanna. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau menyembah Dia. Kita mau membalas kebaikan-Nya Tuhan Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami. Kami sembah Kau Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Kau. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa segala rancangan-Mu yang terindah bagi kami, Engkau senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Haleluya.
sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Lebih halus lagi katakan bahwa kami percaya padamu, Tuhan. Aku percaya. Amin. Haleluya. Rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Tuhan, sebentar lagi kami hamba-Mu akan mendengarkan firman.
Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman agar menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu selama ini yang telah Kau berikan pada kami. Dan kami sebentar lagi akan memulai firman, dan terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online GPT Home. Saya ingin melanjutkan seri tokoh iman. Di bagian yang kedua ini kita akan belajar dari tokoh iman bernama Henok. Saudara dikasih Tuhan, saudara bisa menyiapkan catatan saudara, alat tulis saudara, dan saudara bisa sambil kita bersama-sama belajar, mendengar dan melihat, saudara bisa mencatat supaya kita lebih mudah mengingatnya. Mari kita buka bersama Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Ini adalah dasar dari cerita dalam Ibrani pasal 11, yaitu para tokoh iman. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang Habel, saudara-saudara, bagaimana ia dengan iman saudara-saudara mempersembahkan korbannya. Dan hal itu dihitung oleh Tuhan sebagai sebuah hal yang berkenan kepada Tuhan. Bukan karena persembahan Habel itu kambing domba, binatang, tidak. Saudara-saudara, itu berdasarkan iman. Jadi Tuhan menerima persembahan Habel atas dasar imannya Habel. Dan yang kedua, saudara-saudara, tentang Henok. Apa yang dapat kita pelajari? Mari kita review sekali lagi, saudara-saudara, Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kata pertama adalah dasar. Kemudian, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua adalah bukti. Pertama dasar, yang kedua bukti. Tapi perhatikan ayat yang kedua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saudara, saya ingin saudara mengingat baik-baik, mempelajari baik-baik, saudara, dan saya membacanya dengan sangat teliti supaya kita mendapatkan gambaran yang penuh tentang Ibrani pasal 11, terutama tentang Henok ini. Jadi iman itu adalah satu dasar, yang kedua bukti. Bukti apa saudara-saudara? Bahwa para leluhur kita, tokoh-tokoh iman yang nanti disebutkan dalam Ibrani pasal 11, jadi mereka hidup oleh iman. Tetapi iman yang seperti apa saja? Dalam terjemahan Amplified, saudara-saudara, di ayat yang kedua, itu dijelaskan seperti ini. For by this kind of faith, man of all gain, dalam tanda kurung, divine approval. Saudara bisa melihat di teks, saudara-saudara. Oleh iman semacam ini, saudara-saudara, para leluhur mendapatkan perkenanan Allah. Bandingkan dengan terjemahan baru, Alkitab yang saudara baca. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian. Tetapi dalam terjemahan yang mendekati teks aslinya, saudara-saudara, dikatakan seperti ini, oleh iman semacam ini. Jadi semacam ini adalah ada Habel, kemudian Henok, kemudian Nuh, dan seterusnya. Oleh iman semacam ini para leluhur mendapatkan perkenanan ilahi. Nah, iman yang seperti orang-orang ini, tokoh-tokoh iman inilah yang akan kita bersama-sama pelajari. Garis besarnya adalah oleh iman. Di bagian yang pertama ini, saudara-saudara, di bagian saya akan membagi cerita tentang Henok menjadi dua bagian supaya tidak terlalu padat, saudara-saudara. Di bagian yang pertama ini kita akan belajar, saudara-saudara, bahwa oleh iman, saudara-saudara, saudara dan saya mendapatkan perkenanan. Oleh iman, para tokoh-tokoh iman ini, saudara-saudara, mendapatkan perkenanan. Saudara perhatikan baik-baik. Tokoh iman ini tidak dimulai dari Adam, tetapi justru dimulai dari Habel. Loncat, saudara-saudara, ada Adam, sebenarnya anak pertama dari Adam adalah Kain. Tapi bukan dari Kain, tetapi dari Habel. Kemudian lanjut ke Henok. Henok itu keturunan ketujuh, saudara-saudara, dari Adam. Jadi loncatnya lumayan jauh. Oleh iman, saudara-saudara, baik Habel maupun Henok mendapatkan perkenanan.
Dan oleh perkenanan ini saudara-saudara, Henok membangun hubungan, relasi. Dan yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca, yang sering kali kita lihat saudara-saudara, kita memperhatikan bagaimana Henok bergaul karib dengan Allah. Ini adalah relasi, hubungan. Dan cerita tentang Henok itu bercerita tentang relasi, tentang hubungan atas dasar iman. Kita buka Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin. Jadi perhatikan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi basicnya, saudara-saudara, dari sisi kita sebagai manusia adalah iman. Oleh iman itu saudara-saudara, saudara dan saya menerima dua hal. Yang satu disebut sebagai kasih karunia, grace. Yang kedua adalah kemurahan Allah, mercy. Grace, kasih karunia itu berbicara tentang sesuatu yang Allah berikan kepada saudara dan saya, kita menerimanya meskipun kita tidak layak. Itu kasih karunia. Kemudian mercy. Mercy itu adalah sesuatu yang harusnya kita terima, tetapi Tuhan tidak berikan. Apa itu? Penghukuman. Adam berdosa kepada Allah dengan tidak mentaati Allah. Makan dari buah pengetahuan baik dan jahat bersama dengan Hawa. Kemudian mereka dihukum saudara-saudara, dan dosa mulai merambat dari sejak saat itu saudara sampai kepada Kain dan Habel. Jadi Kain, baik Kain maupun Habel itu adalah dua orang berdosa yang memberi persembahan kepada Allah. Tetapi kenapa persembahan dua orang berdosa ini hanya satu yang diterima? Jawabannya sederhana, Ibrani menjelaskan dengan iman. Jadi saudara-saudara, di satu sisi saudara-saudara kita memang semua adalah orang berdosa. Roma menjelaskan demikian. Tetapi dengan iman saudara menerima perkenanan Allah. Dengan iman saya menerima perkenanan Allah. Dengan iman Habel menerima perkenanan Allah, persembahannya disukai oleh Allah. Dengan iman Henok pun, saudara-saudara kita perlu menjelaskan terlebih dahulu. Jadi yang perlu di-highlight itu adalah dimulai selalu dengan iman. Henok memang bergaul karib dengan Allah, kemudian dia diangkat oleh Allah. Tetapi itu adalah hasil dari iman, saudara-saudara perhatikan. Jadi bukan semata-mata karena Henok bergaul karib dengan Allah, tetapi imannya benar. Jadi landasan imannya benar, kemudian bergerak menjadi relasi yang benar. Katakan amin. Jadi saudara-saudara ada iman, ada perkenanan, kemudian bergerak menjadi sebuah hubungan. Saudara perhatikan baik-baik ketika saudara kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Allah itu menjelaskan sebagai Allah yang ingin menjalin hubungan dengan manusia. Ngapain Tuhan bersusah payah membentuk manusia yang segambar dengan dan rupanya, saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara? Kalau tidak segambar dan serupa, dengan bahasa yang lebih modern, itu tidak sefrekuensi. Bayangkan kalau saudara ngobrol sama monyet. Tidak segambar, tidak serupa. Monyetnya bingung, saudara pun bingung. Karena tidak segambar dan serupa. Kenapa diciptakan segambar dan serupa? Tujuannya komunikasi. Allah ingin membangun hubungan. Jadi saudara-saudara, keselamatan itu hanya sebuah jembatan yang saudara terima melalui iman. Tetapi ketika iman itu dimulai, maka harus bergerak menjadi sebuah hubungan. Ketika Adam dan Hawa berdosa, maka yang hilang adalah hubungan. Saudara-saudara, hukum maut, hukum dosa bergerak dan menjalar, saudara-saudara, karena manusia, kita kehilangan hubungan dengan Allah. Saudara bayangin kalau saudara punya tanaman, ada di dalam pot. Sumber kehidupan dari tanaman itu adalah tanah yang ada di dalam pot. Saudara cabut tanaman itu mungkin bisa hidup selama beberapa waktu. Tetapi selama beberapa waktu itu dia kemudian perlahan mati dan kering.
Begitulah manusia dengan Allah. Saudara-saudara, inilah yang terjadi kepada manusia pertama yang dinamakan Adam. Kejadian pasal 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi sini kita belajar bahwa ternyata Adam itu diambil bukan dari tanah di Taman Eden, tapi di luar. Kemudian ditaruhlah ia di Taman Eden, dibentuk di situ, ditaruhlah sebagai ruler, sebagai penguasa, sebagai pengatur. Ketika ia jatuh dalam dosa, saudara-saudara, Adam dan Hawa dikeluarkan dari taman di Eden, diusir keluar. Ketika itu terjadi, saudara-saudara, hubungan Allah dan manusia tidak lagi sama seperti dahulu. Sebelum ada dosa, saudara-saudara, Allah menjumpai Adam sewaktu-waktu. Itulah Adam bisa mendengar, membedakan antara derap suara gajah dengan suaranya Tuhan, derap suara monyet dengan suaranya Tuhan. Adam dari suara langkahnya aja sudah tahu. Itu artinya, saudara-saudara, Adam juga bergaul dengan Allah. Tetapi dosa tetap bisa masuk. Dan ketika ia diusir dari taman di Eden, saudara-saudara, jadi kalau misalkan meja ini adalah taman Eden, saudara-saudara, maka Adam ada di sini ketika dia diusir. Tapi perhatikan bagian yang kedua. Ketika Kain jatuh dalam dosa, Kejadian 4 ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi pertama-tama ketika Adam dan Hawa bersetubuh kemudian memiliki anak Kain dan Habel, saudara-saudara, posisinya mereka di sini. Tetapi ketika mereka kemudian Kain berbuat dosa dengan membunuh Habel, saudara-saudara, Kain semakin jauh, menjauh. Manusia berdosa yang tidak, saudara-saudara, tidak ingin kembali, saudara-saudara, itu pasti akan menjauh dan terus menjauh. Yang terjadi adalah kemudian Adam menyadari bahwa ini adalah sebuah kebutuhan bahwa ia harus mendekat kepada Allah. Kemudian setelah Habel mati, kemudian Kain diusir menjauh, lahirlah Set, Kejadian pasal 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, jadi anak dari Set. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi manusia mulai sadar bahwa mereka memang sangat membutuhkan Tuhan. Ada keinginan untuk mendekat. Kemudian lahirlah beberapa keturunan dan lahirlah Henok. Ayat yang ke-22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Kejadian pasal 5, saudara-saudara. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan, dan Henok bergaul hidup dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara perhatikan baik-baik bahwa Adam juga bergaul dengan Allah. Kain juga mengenal suara Allah. Ketika Tuhan menegur Kain, saudara-saudara, Kain tahu bahwa itu suaranya Tuhan, bukan suara iblis. Yang membedakan, saudara-saudara, orang yang ingin bergaul dengan Allah, saudara-saudara, dengan yang takut kepada Allah. Adam ketika mendengar suara Allah, ketika dia jatuh dalam dosa, dia bersembunyi, dia justru bersembunyi. Kain pun sama, saudara-saudara. Ketika dia, saudara-saudara, tidak mau ditegur, saudara-saudara, ia kemudian berbuat dosa, Kain menolak teguran Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan jika
Ini pertanyaan yang sangat baik saudara-saudara jika kita kemudian memikirkan kembali firman Tuhan ini saudara-saudara. Apa jadinya ketika Kain saat ia ditegur oleh Tuhan, dia menyadari bahwa ia akan berbuat dosa. Dengan dia berkata, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan aku. Dia tidak akan membunuh Habel, dia tidak akan diusir menjauh, dan tidak ada kisah tentang kota-kota yang dibangun oleh keturunan Kain, saudara-saudara, termasuk Babel. Saudara, hasil dari menjauh dari Tuhan itu selalu merusak. Tetapi hasil dari mendekat kepada Tuhan, membangun hubungan, itu saudara-saudara, itu hasilnya selalu kehidupan. Di Kejadian pasal 5 ayat 22 disebutkan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala. Di umur 65, saudara-saudara, lahir bagi Henok anak bernama Metusala. Kemudian Henok masih, jadi ada kata masih. Henok masih bergaul dengan Allah saudara-saudara selama 300 tahun. Jadi di umur 365 Henok diangkat oleh Tuhan hidup. Saudara-saudara, Henok bisa disebut sebagai buah sulung perjanjian lama saudara-saudara untuk pengangkatan gereja Tuhan. Banyak orang percaya yang berdoa dan berharap bahwa kita saudara-saudara akan diangkat oleh Tuhan. Itu permohonan yang sangat baik, itu harapan yang sangat baik saudara-saudara. Sama seperti Henok, kita diberi kesempatan saudara-saudara tanpa melalui kematian, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Dan banyak yang menyimpulkannya hanya dari kata bergaul karib dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah hasil dari iman. Jadi saudara-saudara, bergaul karib dengan Tuhan itu adalah hasil dari iman. Iman yang benar itu selalu menghasilkan relasi. Sama seperti saudara dengan sebagai pasangan suami istri. Apa yang saudara dan saya hasilkan dari keintiman suami istri? Saya memiliki istri, saudara mungkin memiliki suami, saudara-saudara. Semakin saudara mengenal apa yang saudara dapatkan. Ketika saudara dan saya makin mengenal pasangan saudara-saudara, maka yang saudara dapatkan adalah keutuhan. Katakan bersama, keutuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan saudara-saudara bahwa dua menjadi satu. Tapi banyak pasangan saudara-saudara ketika menikah dan justru tidak saling mengenal saudara-saudara, bukan dua menjadi satu. Dua menjadi setengah, dua menjadi seperempat, dua menjadi seperlapan, dua menjadi nol. Tidak dapat apa-apa. Tapi ketika saling mengenal jadi utuh. Itulah hubungan saudara dengan Tuhan. Jadi iman itu saudara-saudara menolong kita untuk mengenal. Iman itu menolong kita untuk membangun hubungan. Iman itulah yang mendorong saudara dan saya untuk membangun hubungan dengan Allah. Perhatikan, Henok membangun hubungan dengan Allah, saudara-saudara, dikatakan bergaul karib selama 300 tahun kemudian. Jadi selama 300 tahun dan itu dimulai dari sebelum Metusala lahir, jadi lebih dari 300 tahun. Henok membangun hubungan dengan Allah. Atas dasar apa? Iman. Dalam terjemahan yang lain saudara-saudara, saya memakai terjemahan New English Translation, dikatakan ayat yang ke-22 dan 23. Kejadian pasal 5. After he became the father of Methuselah, Enoch walked with God for 300 years and he had other sons and daughters. The entire lifetime of Enoch was 365 years, 24. Enoch walk, jadi dipakai kata walk, berjalan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata bergaul karib. Saudara-saudara, pada saat itu saudara-saudara, Allah masih mau hadir dengan manusia. Dengan Adam saudara-saudara ketika dia berdosa, Allah tetap mau hadir
bahkan Adam mendengar bunyi suara langkahnya. Kepada Kain yang akan berbuat dosa, kepada Kain yang sudah berbuat dosa, Allah hadir, ngobrol sama Kain. Kemudian kepada Henok, oleh imannya, Henok membangun hubungan dengan Allah. Henok berjalan bersama dengan Allah. Halak dalam terjemahan Ibraninya. Ini mengingatkan saudara dan saya dengan satu bagian dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 1, saudara-saudara. Jika saudara berkenan membukanya Mazmur pasal 1, saudara akan mendapati bagaimana sebenarnya orang percaya harusnya berjalan dengan iman. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga hasilnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi iman yang benar menghasilkan hubungan yang benar. Hubungan yang benar itu menghasilkan kehidupan. Saya ingin saudara mengganti kata-kata di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 ini, saudara-saudara. Saya akan menggantinya dengan kata seperti ini. Henok bergaul karib, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan walk with God, berjalan bersama dengan Allah. Kata pertama di ayat 1, berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat Tuhan. Dari kalimat negatif saya ubah yang menjadi positif. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat Tuhan, yang di jalan orang benar dan yang duduk dalam kumpulan penyembah yang benar. Jadi saudara-saudara, iman yang benar itu menghasilkan hubungan yang benar. Dengan siapa saudara berhubungan, hasilnya apa saudara akan tahu. Dari apa yang kita bisa hasilkan dari kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti Henok. Jadi apa yang saudara pelajari saat ini? Saudara catat, saudara mendapatkan rema apa saja, saudara perkatakan firman itu. Dan jika saudara membaca lagi Mazmur pasal 1 ayat 1, saudara perhatikan. Sama seperti Henok, saudara akan berjalan dengan Allah. Atas dasar apa? Saudara percaya bahwa Allah benar-benar ada dan Dia memberi upah kepada orang yang mencarinya. Upahnya di mana? Pasal yang Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Apa saja yang saudara buat, dibuat berhasil oleh karena Tuhan. Saudara akan berbuah setiap musim, saudara tidak mengalami musim kering, tetapi Tuhan akan membuat saudara berbuah-buah karena iman saudara. Karena saudara diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada bagian yang pertama ini kami belajar dari imannya Henok. Bahwa kami tidak mungkin berkenan tanpa iman. Dan iman itulah yang membawa kami untuk mengenal Allah. Kami mempercayai bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau nyata Tuhan. Engkau nyata ada bersama-sama dengan kami. Engkaulah Immanuel Tuhan yang berserta dengan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Engkaulah yang memimpin kami semua di dalam kebenaran-Mu. Supaya kami semua dimerdekakan oleh kebenaran-Mu. Kami menerima kebenaran ini dengan sukacita supaya hidup kami semua berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Kami semua menerima berkat yang dari Bapa, berkat perkenanan pribadi-Mu sendiri yang Kau perkenalkan, Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.